Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Kekuatan spiritual Luo Feng menyebar dan langsung menemukan tanaman mirip labu sekitar 100 meter di sebelah kirinya. Panjangnya hanya sekitar 2 meter. Energi rohnya membuka jalan ke depan dan Luo Feng berjalan lurus. Luo Feng, pohon anggur kontak awan ini akan menemanimu seumur hidup. Babata menghela nafas, tentu saja, aku, iblis Babata, akan menemanimu seumur hidup, kecuali kamu mati, maka aku akan pergi. Menurut perintah guru, aku hanya akan mengakuimu sebagai guru pada hari kamu menjadi penguasa wilayah. Suara Babata bergema di benak Luo Feng. Oh, Luo Feng segera mengerti. 3 akun yang tertinggal di bank galaksi semesta, masing-masing adalah level star, level universe, dan level domain lord. Dengan kata lain, itu adalah kekayaan akhir yang sangat besar dan harta yang tak terhitung jumlahnya yang hanya bisa dia peroleh setelah dia menjadi penguasa wilayah. Adapun kecerdasan buatan Babata, hanya setelah dia menjadi penguasa area baru secara resmi mengakuinya sebagai tuannya. Jelas sekali. Hanya ketika dia menjadi penguasa wilayah, gurunya akan menganggapnya memenuhi syarat. Setelah dengan hati-hati menempatkan larva kontak awan seperti labu ke dalam tasnya, Luo Feng bergegas ke langit. Bang, 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 bang. Dari lebih dari 10.000 meter di bawah tanah, Meng Chou menghancurkan batu yang tak terhitung jumlahnya sekaligus, memecahkan permukaan danau, dan terbang ke udara. Langit di luar berwarna biru, dan awan putih melayang di cakrawala seperti sutra. Kadang-kadang, sekelompok monster tipe burung besar akan terbang melewati mereka. Luo Feng berdiri di udara dan mengamati sekelilingnya, merasa sangat baik. Luo Feng menatap arloji komunikasi taktisnya, panggilan tak terjawab. Luo Feng menelepon kembali. Halo, Luo Feng, apa yang baru saja terjadi? Aku meneleponmu 2 atau 3 kali dan kamu tidak bisa menghubungi? Suara Liu He terbawa dari jam komunikasi taktis. Luo Feng tertegun. Segera suara Babata bergema di benaknya. Luo Feng, ketika kamu berada di kapal planet Yunmo tadi, kamu memblokir semua sinyal dari luar. Betapa anehnya, Liu He sangat bingung. Pikiran Luo Feng dengan cepat memikirkan bagaimana membalas. Seseorang harus tahu bahwa seluruh bumi ditutupi oleh sinyal, hampir tidak mungkin panggilan gagal. Oh, begini, jam tangan taktis saya baru saja kehabisan baterai, jadi saya mematikannya dulu. Sekarang saya telah meninggalkan bawah tanah dan bersiap untuk kembali. Jet otomatis dapat diisi, jadi menyala kembali. Luo Feng dengan cepat mengajukan alasan. Oh, dimatikan. Ketika telepon dimatikan, bukankah biasanya ada pemberitahuan suara yang mengatakan, nomor yang Anda panggil dimatikan? Tapi itu benar, kadang-kadang ada masalah dengan perintah suara. Liu He tidak memikirkan masalah ini. Luo Feng, kamu bilang kamu akan kembali? Kita semua masih mencari di bawah tanah. Aku merasa tidak bisa menemukannya, jadi aku tidak mau. Luo Feng tersenyum. Oke, aku akan terus menjelajah bersama yang lain. Kita mungkin bisa menemukannya. Liu He mengakhiri panggilan setelah mengatakan itu. Menemukan kristalmu ya? Mereka tidak akan bisa menemukan kristalmu ya? Babata tertawa aneh. Luo Feng segera terbang menuju jet otomatis yang jauh, pada saat yang sama mengendalikan jet otomatis untuk terbang. Kamu bilang tidak ada lagi kristalmu ya? Luo Feng terkejut. Jet otomatis berhenti di udara seperti kilat. Palka terbuka dan Luo Feng langsung terbang masuk. Tanda pagar 1, pulanglah, perintah Luo Feng. Tentu saja tidak. Di lautan kesadaran, suara Babata terdengar, saya sengaja melemparkan kristalmu yaitu dari pintu pesawat. Saya mengandalkan energi di pesawat ruang angkasa untuk membentuk tubuh energi virtual. Tubuh energi virtual itu tidak dapat meninggalkan pesawat ruang angkasa. Saat itu saya melemparkan kristal Muya untuk menarik para jenius bumi untuk menguji bentangan otak mereka. Petik 2. Tes. Luo Feng terkejut. Saat kami mencari kristal Muya, kamu sudah mengujinya? Luo Feng ingat bahwa di reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, reruntuhan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan ujian. Kamu pikir efisiensiku serendah AI pangkalan pengawasan? Babata berkata dengan bangga, bagaimanapun, kalian penduduk bumi benar-benar kurang berbakat.
Begitu banyak pelancong bintang, sekelompok besar wargot, yang memiliki bakat terbaik adalah kalian 22, selanjutnya adalah wargot 16, yang ketiga adalah penjelajah bintang level 2, bentang otaknya 15. 16. Luo Feng bertanya, siapa itu? Ketua keempat Isben, otak 15. Luo Feng tidak terkejut. Tapi sebenarnya ada seseorang yang lebih tinggi dari Isben. Itu anak dari India di bumi, kata Babata. India? Oh, Luo Feng tidak bertanya lebih jauh. Jika dia dari China, dia masih bisa melatihnya sedikit. Tapi kalau dia dari India, lupakan saja, mari kita lihat betapa beruntungnya dia. Namun, dia sudah menjadi wargot, dia melakukannya dengan cukup baik. Jet otomatis itu terbang di atas benua Australia, dengan cepat terbang menuju kota markas besar Jiangnan di Asia. Di kabin Luo Feng, pohon anggur kontak awan sangat setia, ia hanya akan mengenali satu tuan dalam hidupnya. Ini juga alasan mengapa ketika tuanku terbunuh, pohon anggur kontak awan juga mati. Setelah pohon anggur kontak awan mengenali tuannya, tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya. Jadi, proses pengenalan pemilik sangat penting. Namun, sebelum itu, saya akan memodifikasi sistem Auto Jet Anda terlebih dahulu, kata Babata. Sistem jet otomatis. Luo Feng sedikit terkejut. Banyak tombol di auto jet yang menyala, lampu di tombol menyilaukan. Hanya dalam 15 detik, semuanya kembali normal. Tidak apa-apa sekarang, kata Babata. Mengapa saya perlu memodifikasi sistem? Luo Feng bertanya. Otoritas pertama sistem jet otomatis ini sebenarnya dikendalikan oleh kepala Dojo of Limits Anda, Hong. Otoritas kedua adalah milik Anda. Jadi, selama dia mau, dia bisa mengetahui apapun yang Anda lakukan di jet otomatis. Dan dia dapat mengingat jet otomatis kapan saja. Babata berkata, setelah saya memodifikasinya, Hong tidak akan dapat merasakan apapun, dan jet otomatis akan mendengarkan Anda. Hong memiliki otoritas kedua. Luo Feng terkejut, tapi kemudian dia mengerti. Jika dia yang menjual jet otomatis, dia akan menyimpan beberapa trik di lengan bajunya. Anggur Cloud Scraper ini jauh lebih baik daripada yang dimiliki Hong sebelumnya. Babata berseru, saat itu setelah periode Grand Nirvana Anda, manusia mulai menghasilkan prajurit yang kuat. Untuk menarik mereka, saya melemparkan biji anggur kontak awan, dan itu mulai tumbuh. Selanjutnya, saya telah menyerap 3 kristal muya, dan 2 dari kristal yang saya hancurkan menjadi bubuk diserap oleh beberapa tanaman, membentuk apa yang Anda sebut esensi alam. Itu sangat disayangkan. Hong dan bawahannya mengambil pohon anggur kontak awan dan roh alam. Aku hanya bisa menggunakan kristal muya untuk meningkatkan apa yang disebut monster kaisar untuk memikat kalian semua di sini. Setelah itu, aku menggunakan kristal untuk menarik banyak sekali prajurit manusia untuk berkumpul, memberi saya kesempatan untuk memilih yang memiliki kapasitas mental tertinggi. Babata menjelaskan, saat itu saya meletakkan tumpukan kecil kristal muya di pintu masuk kapal, membuangnya satu persatu, saya sengaja menempatkan mereka bertiga di sampingmu. Dan 8 lainnya, aku sengaja menempatkan mereka tidak jauh darimu. Petik 2. Tapi setelah melempar beberapa, semuanya beres. Karena aku tidak bisa meninggalkan kapal, aku hanya bisa menggunakan energi roh kapal untuk menyerang pikiranmu, secara diam-diam memengaruhimu, membawamu ke pecahan dan membiarkanmu mengambilnya. Setelah itu, aku membimbingmu ke pintu masuk kapal, kata Babata dalam satu tarikan napas. Luo Feng terkejut. Brengsek! Dari awal hingga akhir, semua yang ada di Misty Island disutradarai oleh Babata. Roh alam, pohon anggur kontak awan, kaisar agung, kristal muya. Saat itu Luo Feng curiga, mengapa kaisar agung tidak mengumpulkan kristal muya lainnya, jadi kristal itu dibuang di tempat. Dan pecahan yang dia ambil, juga tanpa sadar dipandu, menemukan kapalnya juga. Energi roh, mengapa itu membimbing saya? Luo Feng bertanya dengan cemas. Hal ini terlalu menakutkan. Itu tidak sekuat yang kamu pikirkan. Babata berkata, ini sangat lemah, itu hanya secara tidak sadar mempengaruhimu. Kamu sudah mencari tanpa tujuan di bawah tanah, dengan aku secara tidak sadar membimbingmu, kamu secara alami menuju ke arah itu. Dan jika aku membimbingmu, katakan, untuk bunuh diri. Tentu saja Anda akan bangun, apakah Anda setuju?
Lu Feng mengangguk. Memang, saat dia berbicara di telepon dengan Susin, dia masih sadar. Jangan bicarakan ini, cepat dan biarkan Cloud Contact Fin mengenalimu sebagai tuannya. Babata berkata, potong saja pergelangan tanganmu, pohon anggur ini perlu minum banyak darah segar. Potong pergelangan tangannya? Bagi seorang pejuang penjelajah bintang, itu tidak akan terlalu berbahaya. Meskipun Luo Feng terkejut, dia masih memotong pergelangan tangannya. Pergelangan tangannya semakin dekat dengan pohon anggur kontak awan, darah segar terus-menerus diserap olehnya. Dengan sel-sel Luo Feng, luka di pergelangan tangannya pulih dengan cepat. Luo Feng hanya bisa memotong dirinya sendiri tanpa daya lagi. Siu, buah seperti anggur berwarna merah darah muncul entah dari mana, mendarat di tubuh anggur kontak awan, itu segera dibungkus oleh tanaman merambat. Sesi. Aliran listrik berwarna merah darah mulai mengalir di tubuh Cloud Contact Fin. Ada apa, Babata? Tanya Luo Feng. Buah itu pasti perbuatan Babata, selain dirinya sendiri, hanya Babata yang memiliki ruang penyimpanan di intinya. Pertama kali membudidayakan pohon anggur kontak awan. Babata menjelaskan, larva pohon anggur kontak awan, saya tidak berani mengolahnya, karena setelah mengolahnya, itu menjadi lebih kuat. Jika Anda lebih lemah darinya, Anda tidak akan bisa menjinakkannya. Oleh karena itu, semua ini tahun, saya telah membudidayakannya, dan sekarang mulai mengenali pemiliknya, inilah waktu terbaik untuk membudidayakannya. Sama seperti bagaimana Anda bayi di bumi, susu ibu sangat penting. Kultivasi pertama Cloud Contact Fin, barang yang ditelannya juga sangat penting. Petik 2. Pertama, itu harus menjadi harta karun, dan kedua, itu harus menjadi sesuatu yang dapat ditelan oleh pohon anggur. Babata menjelaskan, buah tadi, disiapkan khusus oleh gurumu untuk tanaman anggurmu, dari segi harga, bahkan lebih mahal dari pecahanmu. Luo Feng terkejut. Babata langsung membuang buah yang bahkan lebih mahal dari pecahan esensi tembaga bibrida, itu berarti Babata memiliki simpanan pribadinya sendiri. Bukankah kamu bilang, guru hanya memberiku itu? Luo Feng tidak bisa tidak bertanya. Itu yang kuberikan padamu. Yang ada di ruang penyimpananku, adalah untuk pohon anggur kontak awan. Jangan memikirkan harta di ruang penyimpananku, aku akan mengikuti rencana master dengan ketat dan mengolahmu. Pergelangan tangan, wajah Babata dipenuhi rasa bangga. Di tengah perbincangan, warna pohon anggur kontak awan berubah dari hijau menjadi merah tua, dan di permukaannya, ada benang merah yang mengalir. Kamu bisa menyimpannya sekarang, kamu bisa langsung menyerapnya ke dalam kulitmu. Kultivasi pertama ini, buah yang kuberikan padamu terlalu kuat, butuh waktu lama untuk dicerna. Kata Babata. Luo Feng dengan penasaran mengulurkan tangannya ke menyentuh pohon anggur kontak awan di sampingnya. Dalam sekejap, pikiran mereka terhubung, kesadaran pohon anggur ditransmisikan ke Luo Feng bagaimana menggunakannya. Kontrolnya memang sederhana. Pikiran Luo Feng bergerak, segera pohon anggur kontak awan dengan cepat menyusut, menjadi seperti cambuk kuda sepanjang setengah meter, dengan cepat menyatu dengan kulit Luo Feng dan menghilang. Rasanya tubuhnya memiliki lapisan pakaian dingin ekstra, sangat nyaman. Dan kesadaran murni tanaman anggur kontak awan sangat melekat pada Luo Feng, seperti orang tua, Luo Feng merasa tanaman anggur kontak awan itu seperti bayi. Larva tanaman anggur kontak awan ini, kultivasi pertamanya sudah sangat mengejutkan. Sejak awal, ia sudah jauh di depan tanaman merambat lainnya. Setelah menyelesaikan evolusi pertamanya, ia akan bisa menjadi penolongmu. Ketika saatnya tiba, bahkan set Dewa Hitam tidak akan berguna seperti itu. Babata sangat bangga, saya berani mengatakan, di seluruh kekaisaran Gunung Naga Hitam, tidak banyak yang semewah ini, bermain seperti ini pada kultivasi pertama. Luo Feng sudah terbiasa dengan kesombongan Babata. Babata, jika aku menggunakan pecahan, petarung level berapa yang bisa kuhadapi? Luo Feng mengajukan pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Kamu, penggunaan energi rohmu saat ini masih sangat kasar, penggunaan pecahan esensi tembaga bibrida ini terlalu sederhana. Kuperkirakan kamu bisa menghadapi petarung level 6 penjelajah bintang biasa. Tidak peduli apa, benda ini masih harta karun yang bahkan sulit dihancurkan oleh petarung abadi. Di dalam ruang pergelangan tangannya, Babata kecil berjubah hitam menggelengkan kepalanya, namun ketika kamu sampai di rumah,
aku akan membiarkanmu menerima warisan gurumu, memberimu beberapa pelatihan sederhana, dan kamu akan bisa menghadapi penjelajah bintang normal level 8. Dewa petir itu, jika dia benar-benar habis-habisan, dia mungkin bukan tandinganmu. Luo Feng terkejut dalam. Dewa petir? Apa yang perlu dikejutkan? Apakah kamu tidak tahu siapa aku, Babata? Kamu adalah satu-satunya murid planet Yunmo, dan kamu menggunakan esensi tembaga bibrida, melawan seseorang yang berjalan di jalan yang salah, bukan? Apakah normal untuk melompat 7 atau 8 level? Babata sangat percaya diri dan sombong, gurumu adalah petarung abadi. Dan salah satu petarung abadi. Petik 2. Luo Feng bergumam dalam. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh makhluk yang bahkan lebih menakutkan di antara para pejuang yang abadi. Benar, Babata, kenapa guruku dibunuh oleh musuh? Luo Feng sangat penasaran, eksistensi yang menjelajahi alam semesta, makhluk abadi, mengapa mereka saling membunuh? Kamu ingin tahu? Babata bertanya. Luo Feng mengangguk. Jika kamu ingin tahu, kamu harus menjadi yang abadi terlebih dahulu. Di dalam ruang pergelangan tangan, wajah kecil pucat Babata menampakkan senyum jahat khasnya. Keabadian. Luo Feng tidak bisa berkata apa-apa. Terlalu jauh. Menjadi penguasa sektor membutuhkan waktu lebih dari 100.000 tahun, berapa lama untuk menjadi abadi? Cina hanya memiliki 5.000 tahun budaya. Jet otomatis segitiga biru tua, larut malam, terbang di atas kota Yangzhou, markas besar kota Jiangnan. Di dalam distrik Mingyue, lampu rumah Luo Feng masih menyala, adik laki-lakinya, ibunya, dan yang lainnya berdiri di pintu masuk. Luo Feng sudah menelepon lebih awal, mengatakan dia akan segera pulang. Ayah, ibu, lihat, itu jet tempur. Luo Hua berkata kepada ayahnya yang duduk di kursi roda, dan ibunya yang menunggu di samping. Feng kecil sudah kembali. Keluarga itu menoleh dengan heran. Sebuah jet tempur biru tua perlahan turun dari langit, berhenti di rerumputan yang jaraknya tidak sampai 100 meter dari rumah. Pintu kabin terbuka dan Luo Feng, mengenakan seragam perang hitam, berjalan keluar sambil berteriak dengan penuh semangat, "Ayah, Ibu." PS Bab ketiga, Mayat 50.000 tahun, telah berakhir. Kembalinya Luo Feng membuat orang tuanya sangat bahagia. Namun, Luo Hongguo dan Gong Xinlan tidak tahu apa yang dialami Luo Feng dalam 3-4 hari yang singkat ini. Pada pagi hari kedua, kabut pagi menyelimuti udara. Luo Feng mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan bersiap untuk berangkat ke kota markas Hongning. Kamu baru saja kembali dan kamu pergi lagi. Pagi, sarapan sudah tersaji di meja makan. Gong Xinlan bangkit dan mendorong kursi rodanya, mengirim Luo Feng pergi. Ini akan cepat, aku akan kembali untuk makan siang. Luo Feng tersenyum. Kembali untuk makan siang, ibu secara pribadi akan pergi membeli bahan makanan dan membuatkanmu makanan favoritmu. Gong Xinlan tersenyum. Luo Feng mengangguk. Meskipun dia telah makan beberapa makanan lezat di istana Dewa Perang Virtual, itu jauh lebih baik daripada buatan ibunya. Namun, saat dia mencium masakan ibunya, Luo Feng merasakan cinta yang mendalam. Ayah, ibu, aku akan pergi dulu. Aku akan memberimu kejutan di sore hari. Luo Feng tertawa dan berlari menuju jet otomatis. Kejutan. Luo Hongguo, yang berada di kursi roda, dan Gong Xinlan, yang berada di sampingnya, saling memandang dengan bingung. Jet otomatis segitiga biru tua dengan cepat lepas landas dari distrik Mingyue dan langsung menuju ke kota markas Asia Hongning. Aku selalu ingin orang tuaku menggunakan roh alam. Kali ini, aku akhirnya bisa menukarnya dengan beberapa. Luo Feng dipenuhi dengan sukacita. Luo Feng. Sebuah suara yang jelas bergema di benaknya. Babata, Luo Feng menggunakan seutas energi roh untuk terhubung ke ruang di pelindung pergelangan tangannya. Luo Feng, pertukaran ini adalah kesempatan bagus. Babata berkata, roh alam baik-baik saja. Meskipun mereka memiliki beberapa esensi energi, jumlahnya sangat sedikit. Bagi orang normal dan pelajar, itu masih berguna. Tetapi untuk petarung tingkat penjelajah bintang, itu sangat sedikit. Setelah kita memilih roh alam, kita akan lihat apakah ada harta lain untuk ditukar. Kepalamu mungkin menyembunyikan beberapa barang bagus. Petik 2. Oh, baiklah. Ngomong-ngomong, aku punya 4,5 kristal muya di depan umum.
Aku bisa menukar barang-barang senilai 90 bintang. Luo Feng berkomunikasi secara mental, saya akan memilih salah satu roh alam, apapun yang ingin saya tukarkan, Babata, Anda yang memutuskan. Haha, santai, serahkan padaku, kata Babata. Markas besar kota markas Hongning, pintu masuk pesawat ruang angkasa besar. Seorang wanita Kaukasia berambut perak dengan mantel dan topi kulit hitam yang mewah berjalan keluar dari pintu masuk gedung pesawat ruang angkasa. Segera, 3 bawahan yang telah menunggu di sana naik untuk menyambutnya. Kanselir. Ketua, apakah kita akan kembali sekarang? Dari ketiga bawahan ini, 2 diantaranya adalah Dewa Perang, dan yang terakhir adalah seorang kepala pelayan. Tidak perlu terburu-buru, kami akan tinggal di kota pangkalan Hongning selama 3 hari. Jika Anda tidak dapat bernegosiasi dengan Hong, Anda masih dapat mencari inspektur atau penjaga pribadi lainnya. Suara wanita tua berambut perak itu sedikit tinggi bernada tinggi, dan wajahnya tanpa ekspresi. Namun, ketika dia melihat sekeliling, orang-orang di sekitarnya tidak berani menatap matanya. Dia adalah seorang wanita. Itu adalah Raja Bawah Tanah dari seluruh dunia, Ketua Hari Alliance. Perhatikan kota pangkalan Hongning. Beritahu saya jika Anda menemukan 3 pengawal atau 6 inspektur, perintah wanita tua berambut perak itu. Ya, kepala pelayan di sampingnya segera merespons. Ayo pergi, perintah wanita tua berambut perak itu. Tak lama kemudian, sedan Maybach mewah dengan sejarah panjang perlahan melaju. Di bawah perlindungan bawahannya, wanita tua itu masuk ke dalam mobil. Roda perlahan bergulir dan mobil meninggalkan markas Dojo of Limits begitu saja. Sekitar 1 jam kemudian, sebuah jet tempur segitiga biru tua turun dari langit, mendarat di landasan terdekat. Seorang pemuda mengenakan pakaian santai hitam dan membawa ransel melompat keluar dari kabin. Pintu kabin otomatis tertutup. Peneliti. Beberapa penjaga di markas melihat Luo Feng dan langsung membungkuk hormat. Luo Feng membawa ranselnya dan segera berjalan menuju pintu masuk. Ini adalah markas kapal. Hanya beberapa eselon atas Dojo of Limits yang berhak masuk. Mereka yang tidak memiliki hak untuk menerobos masuk akan dibunuh oleh sistem pertahanan. Dan jelas, Luo Feng adalah salah satu eselon atas dengan hak untuk masuk. Salam, penyidik. Salam, penyidik. Di bawah salam hormat dari beberapa personel berjubah biru, Luo Feng segera pergi mencari kepala. Pada saat yang sama, Ketua, penyelidik Dojo of Limits Luo baru saja memasuki markas. Berita itu dengan cepat menyebar ke Ketua Hari Alliance. Berjalan di dalam kapal raksasa. Ini kapal pengangkut antar bintang. Suara terkejut Babata bergema di benak Luo Feng, aku ingin tahu seberapa rusaknya. Aku benar-benar ingin memeriksanya. Sayang sekali banyak sistem kapal pengangkut dan sumber energi semuanya dimatikan, tidak ada cara untuk memeriksanya. Petik 2. Jadi bagaimana jika kita memeriksanya? Ini kapal kepala. Luo Feng berkomunikasi. Bodoh, kapal planet Yunmo tidak bisa diperbaiki. Tentu saja kita harus memikirkan cara, bagaimana kita meninggalkan bumi. Bagaimana kita pergi tanpa kapal, kata Babata. Kapal ini masih bisa terbang? Luo Feng bertanya. Tidak, kapal angkut antar bintang ini telah rusak terlalu lama. Saya pikir banyak tempat telah berkarat del. Dengan aliran waktu, bahkan penguasa sektor yang kuat pun akan membusuk. Kapal angkut antar bintang yang sempurna, ditinggalkan di bawah tanah selama puluhan ribu tahun akan memiliki masalah, apalagi yang rusak. Luo Feng mengangguk pada dirinya sendiri, lalu mengapa kamu begitu terkejut? Itu rusak, tapi itu berarti ada banyak reruntuhan kapal semesta di bumi. Jika kita mendapatkan lebih banyak bangkai kapal, siapa tahu kita mungkin bisa merakit kapal semesta kecil. Kata Babata bersemangat. Merakit kapal, Luo Feng terkejut. Itu sangat mudah. Apakah kamu tidak tahu siapa saya? Saya adalah Ai yang hidup. Database saya memiliki sejumlah besar pengetahuan. Banyak pengetahuan peradaban tingkat tinggi yang saya miliki. Dengan mesin, bahan, robot yang cukup del, saya bahkan bisa membangun kapal perang antar bintang yang besar. Belum lagi merakit kapal, kata Babata dengan percaya diri. Luo Feng memang dipenuhi rasa ingin tahu terhadap alam semesta yang luas. Terutama jaringan semesta virtual.
Menurut apa yang dikatakan Babata, memasuki jaringan semesta virtual akan memungkinkan seseorang bertemu dengan ras yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Meski dia tidak siap untuk menjelajahi alam semesta, memiliki kapal yang dapat melakukan perjalanan di alam semesta masih merupakan hal yang baik. Babata, aku bisa membeli mesin dan bahan dalam jumlah besar untuk kamu buat, kata Lu Feng. Oh. Di dalam ruang penjaga pergelangan tangan, wajah kecil Babata mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Jarak jauh terbang di alam semesta, persyaratan untuk sebuah kapal sangat tinggi. Bukan hanya sistem energi internal Dell, tetapi juga kekuatan tubuh. Bahan-bahan di bumi, dalam hal kekuatan, jauh dari cukup untuk mendukung penerbangan. Oleh karena itu, yang terbaik adalah memilih puing-puing kapal alam semesta itu untuk dirakit. Petik 2. Masalah ini tidak mendesak. Setelah Anda mencapai tingkat bintang, Anda sesekali dapat mengunjungi planet lain di alam semesta. Belum terlambat, kata Babata. Mengenai perakitan kapal, Luo Feng menyerahkan semuanya kepada Babata untuk memikirkan solusinya. Dia sendiri hanya harus fokus pada pelatihannya. Di dalam kapal, di dalam ruang meditasi. Kepala Luo Feng membungkuk. Luo Feng, duduklah. Seorang Hong berpakaian hitam duduk bersila di atas sajadah. Luo Feng juga duduk bersila. Untuk apa kamu di sini kali ini? Hong menatap Luo Feng. Aku ingin menukar beberapa hal. Luo Feng berkata langsung, aku ingin menukar kristalmu ya? Haha, bagus. Hong tidak bisa menahan senyum, dia sangat jelas tentang efek kristal. Apakah itu untuk pelatihannya sendiri, atau untuk pertumbuhan pohon anggur kontak awan? Hong membutuhkan kristalmu ya? Oleh karena itu, dia menyambut orang lain untuk menukarnya dengan mereka. Ini adalah daftar pertukaran, bahkan lebih detail dari yang terakhir kali. Hong melambaikan tangannya. Di ruang meditasi yang gelap, sebuah layar besar muncul, di atasnya terdapat sejumlah besar informasi dan harga. Ini memang lebih dari yang terakhir kali. Mata Luo Feng berbinar. Apapun yang ingin kamu tukarkan, jangan ragu untuk menukarnya. Hong memandang Luo Feng, kamu seharusnya bisa menukar barang senilai 90 bintang. Jika kamu memiliki lebih banyak kristal, jangan ragu untuk menukarnya. Mengatakan kalimat terakhir itu, wajah Hong tersenyum. Dia sudah lama menduga bahwa di antara para pemburu harta karun di Misty Island, pasti akan ada orang yang diam-diam menyembunyikan 1 atau 2 kristal mulia. Luo Feng menatap layar. Roh alam, nomor 2 ada 3, nomor 5 ada 2, dan nomor 9 ada 2 juga. Luo Feng melaporkan. Hong mengangguk sambil mendengarkan. Dia tidak takut Anda membeli, dia takut Anda tidak akan membeli. Babata, bisakah kamu melihat layarnya? Luo Feng bertanya. Aku bisa mengerti, aku tahu kalian penduduk bumi tidak bisa mengeluarkan harta apapun, kalian memang miskin. Memperlakukan hal-hal ini seperti harta buruk. Oh, ada sedikit harta karun. Babata berteriak. Luo Feng, ruang gravitasi di bagian bawah daftar alat kuno. Luo Feng dengan cepat melihat ke bawah. Ruang gravitasi kuno, 1000 kali gravitasi bumi, harga 90 bintang. Luo Feng terkejut. Bukankah ini ruang gravitasi kamp pelatihan elit? Itu tidak ada di sana terakhir kali. Namun kepala bersedia mengeluarkannya kali ini. Sepertinya dia sangat menginginkan kristalmu ya. Namun mengapa harganya begitu tinggi? 90 bintang, itu adalah 4,5 kristalmu ya. Di seluruh dunia, hanya ada sangat sedikit orang yang bisa mengeluarkan harga seperti itu. Kepala sengaja menetapkan harga ini, jelas ingin dia membelinya seharga 4,5 kristalmu ya. Kepala, ruang gravitasi kuno ini, aku menginginkannya, kata Lu Feng. Oh, Hong terkejut saat dia melihat Luo Feng. Sepertinya kamu benar-benar mendapatkan keuntungan ekstra. Ruang gravitasi kuno ini memang sangat berguna untuk pelatihan petarung. Aku selalu enggan untuk menjualnya. Sekarang kamu menginginkannya. Saya akan menjualnya kepada Anda. Roh alam, apakah Anda masih menginginkannya? Ruang gravitasi kuno saja berharga 90 bintang. Setidaknya aset Luo Feng hanya sebanyak ini. 2 bagian lagi dari darah naga, akar gagak hitam 2000 tahun juga, untuk membulatkannya, kata Lu Feng. Roh alam, akar gagak hitam 2000 tahun, total 3 bintang, total 20 bintang.
menambahkan 90 bintang ruang gravitasi kuno, total 110 bintang. Hong terkejut saat melihat Luo Feng. 110 bintang, itu adalah 5,5 kristal muya. Pakaian kasual hitam Luo Feng memiliki 5 kristal muya di atasnya, 0,5 sisanya ada di tab Hong. TSK, Luo Feng, keuntunganmu kali ini tidak kecil. Hong mengungkapkan senyum. Aku pernah mendapatkan sesuatu, tidak ada orang lain yang melihat. Luo Feng tertawa, berkata, namun, sakuku kosong dalam sekejap. Roh alam, kamu akan menerimanya ketika kamu pergi. Adapun ruang gravitasi kuno, kamu harus menunggu beberapa hari, aku akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya ke rumahmu. Hong sangat senang, berapa banyak kristal yang dimiliki kekuatan besar bumi? Dan mereka yang mengetahui efek kristal semuanya akan memikirkan cara untuk membelinya dari kekuatan lain, mengapa mereka menjualnya? Dan Luo Feng menjualnya membuat suasana hati Hong sangat baik. Ketika Luo Feng keluar dari pintu masuk kapal, dia juga membawa tas perak, di dalamnya ada roh alam. Penyelidik Luo. Luo Feng terkejut ketika dia melihat ke depan, mengenakan jaket kulit hitam yang mewah, seorang wanita tua berambut perak, fasih berbahasa Mandarin, dikawal oleh 3 bawahan, tersenyum ketika dia berjalan. Halo, penyelidik Luo, maaf mengganggu Anda bisa panggil saya Isadona? Saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk minum kopi dengan penyelidik Luo? Isadona. Luo Feng segera memikirkan sebuah nama. Ratu Dunia Bawah Tanah, Ketua Hari Alliance. Isadona. PS ini chapter pertama, kemarin tomat libur sehari, Traveler bersaudara malah kasih tips 1 juta ke leader, malu hari ini ada 3 chapter gelombang-gelombang. Sebagai prajurit penjelajah bintang, Luo Feng sangat akrab dengan tokoh-tokoh penting bumi. Isadora, Ratu Dunia Bawah Tanah ini, kisahnya dapat dengan mudah ditulis menjadi sebuah novel. Kota markas Hongning, di dalam kedai kopi yang tenang, di kamar pribadi. Luo Feng dan Isadora duduk berhadapan. Nyonya Isadora, Luo Feng merobek bungkusan gula itu, menuangkannya ke dalam cangkir kopinya, mengaduknya perlahan, apa urusanmu denganku? Penyelidik Luo sangat langsung, saya akan langsung ke intinya. Nenek tua Isadora tersenyum, kaki gagak muncul di sudut matanya, selama pertarungan untuk kristal muya di Pulau Berkabut, kekuatan penyelidik Luo sebenarnya setara dengan ketua ketiga dan keempat, itu benar-benar membuat semua orang melihatmu dalam cahaya yang berbeda. Luo Feng tersenyum, pertarungan di Misty Island memang membuatnya setara dengan 3 ketua lainnya. Keuntungan penyelidik Luo kali ini juga tidak kecil. Isadora memandang Luo Feng, aliansi SDM kami benar-benar menginginkan kristal muya, tentu saja, kondisinya dapat diputuskan oleh penyelidik Luo, kami pasti akan adil. Luo Feng tersenyum. Kristal muya? Tentu saja dia mengerti bahwa kekuatan di seluruh dunia akan berjuang untuk mendapatkan kristal muya. Muya kristal memiliki banyak kegunaan, salah satunya adalah kemampuan untuk memungkinkan petarung tingkat 8 atau 9 siswa untuk berevolusi ke tingkat penjelajah bintang dalam waktu 1 bulan, artinya, 1 muya kristal dapat segera membuat prajurit yang representatif. Berapa banyak perwakilan yang ada di bumi? Bagi 5 negara besar, seorang perwakilan setara dengan senjata nuklir yang bergerak. Bodoh, kamu bersiap untuk menggunakan kristal muya untuk membuat petarung level 1 penjelajah bintang. Di dalam ruang penjaga pergelangan tangan, Babata, mengenakan jubah kerajaan yang mewah, duduk di meja makan-makan dalam suap besar, mengutuk, sebenarnya menggunakan harta seperti muya kristal untuk menciptakan petarung level 1 penjelajah bintang, betapa hebatnya limbah. Itu memang sia-sia. Kristal muya tidak banyak untuk Master Planet Yunmo, tetapi Master Planet Yunmo telah mengumpulkan banyak dari mereka. Di alam semesta, kristal muya dianggap harta. Dan di alam semesta, petarung Star Traveler level 1 adalah barang biasa, terlalu banyak untuk dihitung. Mereka sudah dianggap sebagai petarung terlemah. Siapa yang akan menyia-nyiakan muya kristal untuk membuat petarung? Misalnya, Dewa Hong dan Guntur, mereka tidak akan mau memberikannya kepada para dewa perang. Tanpa kristal muya, akan sangat sulit bagi mereka untuk menembus ke tingkat bintang. Tetapi dengan kristal muya, peluang mereka akan jauh lebih tinggi. Tapi jelas, di bumi, seorang pejuang bintang tingkat 1 sudah berdiri di puncak bumi. Kristal muya, maafkan aku baru saja bertukar beberapa hal dengan kepala.
Wajah Luo Feng penuh dengan permintaan maaf. Oh, jadi seperti itu. Ketua Isadona memandang Luo Feng, penyelidik Luo, apakah masih ada yang tersisa? Bahkan satu kristal muya sudah cukup untuk membuat perwakilan. Luo Feng tersenyum misterius. Ketua Isadona segera menyadari, dia mengerti bahwa Luo Feng memiliki persediaan. Kalau begitu, Lady Isadona, saya akan mengunjungi Anda secara langsung lain kali. Luo Feng tersenyum, namun, saya menyukai hal-hal kuno, seperti pesawat ruang angkasa dan hal-hal aneh lainnya. Oh, Isadona terkejut. Ke berbagai negara, beberapa barang dari peradaban kuno memang diklasifikasikan. Lagi pula, mereka mungkin bisa menemukan sesuatu dengan mempelajari teknologi peradaban kuno. Baiklah, aku akan menyiapkan daftarnya dan menunggu penyelidik Luo datang. Isadona tersenyum. Beberapa peninggalan kuno dapat ditukar dengan kristal muya, Isadona tidak ragu. Luo Feng sangat jelas, reruntuhan kuno di bumi telah lama ditemukan, apapun yang bisa dipindahkan pasti sudah lama sekali. Dan jika Hong dan yang lainnya tidak bisa memindahkannya, dia mungkin juga tidak bisa. Karena itu yang terjadi, dia hanya bisa memikirkan cara untuk menghubungi berbagai negara, Hari Alliance dan Dojo, untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan bahan yang dibutuhkan untuk merakit pesawat luar angkasa Adel. Dia harus membandingkan harga. Lagi pula, kristal muya adalah harta yang diinginkan semua orang. Sore itu, Luo Feng duduk di dalam jet otomatis kembali ke rumahnya di kota Yangzhou. Setelah makan siang, lantai 2 rumah Luo Feng, hanya Luo Feng, Luo Hua dan orang tuanya yang ada di sana, sebuah keluarga beranggotakan 4 orang. Ayah, Ibu, Luo Hua, setelah kamu menelannya, kamu akan merasakan seluruh tubuhmu mati rasa dan dingin. Luo Feng mengeluarkan 3 potong buah berwarna hijau muda dan meletakkannya di depan keluarganya. Ketiga bagian ini sebenarnya adalah roh alam yang sama, khasiat obat dari roh alam sangat lembut dan tidak membahayakan tubuh sama sekali. Namun, untuk memberikan satu roh alam kepada 3 orang normal untuk dimakan, tidak banyak orang yang melakukan hal seperti itu benar-benar sia-sia. Satu roh alam dapat memungkinkan pejuang panglima perang tingkat lanjutan untuk segera melompat ke dewa perang tingkat menengah, atau bahkan dewa perang tingkat lanjut, dengan sejumlah besar khasiat obat yang tersembunyi di dalam tubuh. Saat seseorang melatih dan menyerapnya, kekuatan seseorang akan meningkat dengan sangat cepat. Oleh karena itu, satu roh alam setara dengan wargot tingkat lanjut. Dan bagi orang biasa, paling-paling itu bisa membuat petarung panglima perang. Ini cukup manis. Luo Hongguo dengan lembut menggigit, itu meleleh di mulutnya. Ini lebih enak daripada wortel, komentar Gong Xinlan. Sangat lezat. Luo Hua juga menelan. Luo Feng menyaksikan semua keluarganya makan, sebelum berkata, oh, ini rasanya lebih enak daripada wortel, tapi harganya jauh lebih tinggi. Ini lebih mahal daripada akar gagak hitam 1000 tahun sebelumnya. Apa? Lebih mahal dari akar gagak hitam 1000 tahun? Luo Hongguo, Gong Xinlan dan Luo Hua semuanya terkejut. Terakhir kali ketika Luo Feng terjebak dalam reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, keluarganya dalam masalah. Luo Hua adalah orang yang menggunakan akar gagak hitam ribuan tahun untuk langsung menjadi pemegang saham ICBC terbesar ke-8. Akar gagak hitam 1000 tahun itu, dari segi harga, sudah luar biasa mahal. Dia baru saja makan beberapa lusin miliar dalam satu gigitan. Luo Hongguo dan 2 lainnya saling bertukar pandang. Ayah, Ibu, jangan gunakan uang untuk mengukur sesuatu. Beberapa harta di bumi tidak dapat dibeli dengan uang. Luo Feng menggelengkan kepalanya, kalian baru saja memakan salah satu dari roh alam ini. Aku membawa 8 roh lagi alam dan 2 porsi darah naga. Luo Hua, aku serahkan ini padamu. 8 roh alam, 2 porsi darah naga? Luo Hua jelas terkejut. Luo Feng tersenyum saat melihat ini. Orang dengan status berbeda memandang sesuatu secara berbeda. Dalam hal kekuatan, ketika dia menerima warisan gurunya, Luo Feng akan berada di level yang sama dengan Hong dan Dewa Petir. Orang-orang seperti Hong dan Dewa Petir semuanya berada di atas, dengan kekuatan yang bahkan lebih besar dari 5 negara besar. Status seperti ini memang tidak berguna dalam mata uang bumi. Dan dalam hal status, satu-satunya pewaris Master Planet Yunmo,
Status ini bahkan lebih tinggi dari Kaisar Kerajaan Silver Blue, yang mengendalikan 8 galaksi besar. Sedihnya, penguasa planet Yunmo sudah mati, dan kekuatannya hilang. Tentu saja Luo Feng masih harus bersyukur, karena jika planet Yunmo tidak dihancurkan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid dari Master Planet Yunmo. Luo Feng tertawa saat dia melihat orang tua dan saudara laki-lakinya mencoba mengayunkan pedang hantunya. Babata, ujilah tingkat kebugaran orang tua dan kakakku. Luo Feng berkata, level berapa? Ayahmu adalah siswa tingkat 3, ibumu adalah siswa tingkat 2, dan kakakmu adalah siswa tingkat 3. Tingkat penyerapan orang normal sangat rendah. Meskipun roh alam itu dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing efek porsi tidak lebih lemah dari porsi darah naga. Sebagian dari darah naga, yang disebut petarung Anda bisa menjadi panglima perang tingkat pemula setelah meminumnya, kata Babata. Luo Feng puas. Kesehatan orang tuanya baik, dan itu sudah cukup. Dia tidak pernah berharap mereka pergi ke hutan belantara untuk berburu monster. Ayah, ibu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, kata Lu Feng. Apa itu? Luo Hongguo dan Gong Xinlan masih tenggelam dalam kegembiraan terlahir kembali. Saya telah menerima kabar, keluarga kami masih memiliki kerabat yang masih hidup, kata Lu Feng. Hidup, Luo Hongguo dan istrinya segera menjadi bersemangat. Feng, cepat beritahu kami, berapa banyak? Saat ini, kami telah menemukan 2 keluarga. Luo Feng berkata langsung, salah satunya adalah sepupu ibu, Gong Xinhua. Bunga kecil pamanku. Bunda Gong Xinlan sedikit terkejut, tapi jelas tidak terlalu terkejut. Karena saat periode Grand Nirvana dimulai, ibu masih sangat muda dan tidak banyak mengingat. Hanya ketika dia melarikan diri dia mengetahui dari kakek Luo Feng bahwa dia memiliki kerabat seperti itu. Jadi ibu tidak memiliki ingatan detail tentang Gong Xinhua. Bagaimana dengan keluarga kedua? Tanya Luo Hongguo. Keluarga kedua adalah bibimu, Luo Hongqin, yang juga bibi buyutku. Anak bibi buyutku, Tang Cheng, juga masih hidup. Saat ini, Tang Cheng sudah menikah dan memiliki anak, laki-laki dan perempuan, kembar seumuran denganku, kata Luo Feng. Bibi masih hidup? Bibi masih hidup? Luo Hongguo menatap dengan mata terbelalak. Hati Luo Feng sakit saat melihat ini. Dulu ketika dia tinggal di rumah sewaan yang murah, dia sering mendengar ayahnya menyebut bibi ini. Karena sebelum Grand Nirvana, ayahnya sudah bisa mengingat, dan memiliki kesan yang mendalam terhadap bibinya. Oleh karena itu, ketika dia berbicara tentang keluarganya, selain kakek nenek Luo Feng, itu adalah bibi buyutnya. Bibi biasa membawakanku makanan enak setiap kali dia datang mengunjungiku. Dia bahkan membelikanku konsol game genggam. Aku masih ingat wajahnya dengan jelas. Air mata Luo Hongguo mengalir, saya tidak berharap dia masih hidup. Benar, saat itu keluarganya sedang bepergian di Kyoto. Ketika bencana terjadi, mereka terjebak di sana, dan kemudian diperluas ke kota markas Kyoto. Petik 2. Lu Feng mengangguk. Kyoto harus dianggap Cina, tempat dengan tingkat kelangsungan hidup tertinggi selama periode Grand Nirvana. Feng, apakah kamu tahu di mana bibimu yang hebat? Aku ingin pergi menemuinya sekarang, kata Luo Hongguo. Sekarang, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi melihat ibunya, dia mengangguk kembali. Antisipasi selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka bisa menunggu lebih lama lagi? Kalau begitu mari bersiap dan segera pergi. Lu Feng mengangguk. Sekitar pukul 16 hari itu, autojet berwarna biru tua berhenti di salah satu dari 8 kota besar di kota markas besar Kyoto, kota Tianjin, distrik Limit Hall. Luo Feng tidak meminta siapapun untuk menjemputnya. Keluarga berempat duduk di dalam mobil dan menuju ke rumah bibi ayahnya. Ketua, laporan kota Tianjin. Seorang pria parubaya botak menerima dokumen dari bawahannya, melambaikan tangannya untuk membiarkannya pergi. Dia membuka dokumen itu dan melihat laporan itu. Luo Feng datang ke kota markas Kyoto. Pria parubaya botak itu terkejut, segera mengangkat telepon di sampingnya dan menghubungi saluran rahasia. Keuntungan China dari pertempuran Pulau Berkabut tidaklah buruk. Namun, kristal Muye jelas merupakan harta karun, tidak ada yang akan mengeluh tentang memiliki lebih banyak. Ketika berita kedatangan Luo Feng di Kyoto menyebar, eselon atas China segera mengambil tindakan.
Dan Luo Feng sendiri duduk di mobil biasa bersama keluarganya untuk mengunjungi bibi buyutnya. Di dalam distrik perumahan kecil. Ding dong, ding dong. Luo Feng dan keluarganya berdiri di depan sebuah villa. Ayahnya Luo Hongguo menekan bel pintu. Jangan membunyikan bel pintu, tidak ada orang di rumah, wanita tua mereka ada di rumah sakit, putra dan menantu mereka ada di sana untuk merawatnya. Teriak seorang lelaki tua yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya. Oh! Energi roh Luo Feng menyebar, memindai villa, memang, tidak ada siapa-siapa. Bolehkah saya bertanya Pak Tua, rumah sakit mana itu? Luo Feng bertanya. Ini pasti rumah sakit nomor 1 kota Tianjin kami. Orang tua itu berkata, keluarga Tang Tua cukup kaya, akan aneh jika mereka tidak pergi ke sana. Luo Feng dan keluarganya duduk di dalam mobil, 1 di depan dan 3 di belakang. Kehidupan keluarga bibi tidak buruk, mereka semua tinggal di villa, jauh lebih baik dari kita. Luo Hongguo tersenyum, aku bisa tenang sekarang. Cucu dan cucu bibi sangat pintar ketika mereka masih muda, nilai mereka sangat bagus, mereka masuk Universitas Kyoto pada usia 15 tahun. Mereka sekarang berada di lembaga penelitian utama suatu negara, villa itu dialokasikan untuk mereka oleh institut tersebut. Kata Luo Feng, ini semua dari informasi yang dikirim Liu Yan. Luo Hongguo dan Gong Xinlan tertawa, pintar sekali. Sepintar anak-anak keluarga kita. Luo Feng dan Luo Hua tidak bisa membantu tetapi melihat satu sama lain. Wahaha, ini disebut bakat? Di dalam ruang penjaga pergelangan tangan, Babata yang dengan nyaman berendam di bak mandi tertawa terbahak-bahak. Luo Feng, dari kelihatannya, bentangan otakmu tinggi, itu pasti berhubungan dengan garis keturunan keluarga Luo. 4 anak yang lahir setelah Great Nirvana dengan garis keturunan keluarga Luo semuanya tidak buruk. Kamu tidak perlu mengatakan, adik laki-lakimu juga sangat pintar, hanya mengandalkan belajar sendiri, dia sudah sangat bagus di pasar saham. Cucu dan cucu bibimu semuanya memiliki sedikit garis keturunan bibimu Luo Hongqin, karenanya mereka juga pintar. Orang dengan bentangan otak yang tinggi secara alami cerdas. Babata berkata, tentu saja mereka tidak sepandai kamu, haha. Kota Tianjin, salah satu dari 8 benteng di ibu kota. Di luar bangsal khusus rumah sakit rakyat pertama. Seorang wanita tua dengan rambut putih sedang berbaring di tempat tidur. Wajahnya benar-benar pucat. Sepasang suami istri paruh baya sedang tidur di sofa di sebelah mereka. Seorang pria muda dan seorang wanita muda sedang berbicara dengan wanita tua di samping tempat tidur. Anda, salah satu wanita muda menoleh untuk melihat ke pintu dengan bingung. Di depan pintu ada keluarga Luo Feng. Luo Hongguo berjalan mendekat dan menatap wanita tua di tempat tidur. Nafasnya sedikit cepat. Wanita tua itu juga menatap pria parubaya itu dengan bingung. Secara bertahap, ekspresinya berubah. Dia juga sedikit bersemangat. Kamu, ini menyebabkan pasangan parubaya di sofa bangun. Bu, ada apa? Pasangan itu berlari. Siapa kamu? Pria parubaya itu menatap Luo Hongguo dengan hati-hati. Kamu Tang Cheng kan? Luo Hongguo menatap pria parubaya itu. Dalam sekejap mata, kamu sudah tua. Kamu adalah... Tang Cheng menatap orang di depannya dengan bingung. Luo Hongguo sangat emosional sehingga dia tidak bisa menahan air matanya. Dia memandang wanita tua itu, yang juga berjuang untuk duduk. Dia menatap Luo Hongguo dengan hati-hati. Kamu adalah... Hongguo. Ya, ini aku, Hongguo. Bibi, kamu benar-benar mengenaliku. Luo Hongguo menjadi bersemangat. Ini benar-benar Hongguo. Kamu terlihat persis sama dengan ayahmu. Mulut itu, wanita tua itu dengan penuh semangat mengulurkan tangan kurusnya dan meraih Luo Hongguo. Hongguo, kamu masih hidup. Bibimu tidak menyangka akan bertemu denganmu sebelum dia meninggal. Kau sepupuku, pria parubaya itu menatap Luo Hongguo dengan kaget. Ya, Luo Hongguo mengangguk. Ya Tuhan, ini sudah lebih dari 40 tahun. Sepupu. Pria parubaya Tang Cheng juga sangat bersemangat. Pertempuran Grand Nirvana menghancurkan begitu banyak keluarga. Begitu banyak orang tersebar di seluruh dunia. Saat itu, transportasi terputus. Komunikasi terputus. Banyak register rumah tangga negara itu hilang. Aku langsung mengenalimu. Wanita tua itu sangat bahagia.
Kamu terlihat persis sama dengan kakakku. Hongguo, di mana orang tuamu? Luo Hongguo menggelengkan kepalanya. Wanita tua itu melihat ini dan hanya bisa menghela nafas. Feng kecil, Hua kecil, kemarilah. Luo Hongguo melambaikan tangannya dan menatap wanita tua itu. Bibi, ini dua anakku. Hongguo, saat itu kamu masih kecil. Dalam sekejap mata, kamu memiliki dua anak laki-laki. Dan mereka semua sudah dewasa. Ayo, coba aku lihat. Wanita tua itu mencoba yang terbaik untuk membuka matanya. Lebar. Luo Feng dan Luo Hua berjalan ke samping tempat tidur. Wanita tua itu melihat dengan hati-hati. Lumayan. Mereka berdua cukup tampan. Mereka terlihat seperti keluarga Luo kita. Yongqing, Yongyuan, Feng kecil, Hua kecil, kemarilah. Kalian berempat harus mengobrol dengan baik. Wanita tua itu menelepon. Bang. Pintu tiba-tiba ditendang terbuka. Sekelompok orang di bangsal terkejut. Sekelompok orang di bangsal menoleh untuk melihat ke pintu dengan ketidakpuasan. 3 orang masuk. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan tatapan dingin. Di belakangnya ada 2 pria kekar. Melihat ketiga orang ini, wajah keluarga bibi hebat berubah. Apa yang kamu lakukan di sini? Cucu bibi besar Tang Yongqing melangkah maju. Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Aku hanya memberitahumu, kamu masih punya 3 hari untuk memilih. Pemuda bermata dingin menatap Tang Yongqing dengan dingin. Yongqing, kamu harus tahu amarahku. Kamu, keluar. Jangan tinggal di sini, kata Tang Yongqing. Tang Yongyuan melangkah maju dan menunjuk ke arah pemuda itu dengan marah. Wang Xing'an, jangan berlebihan. Adikku dan aku adalah peneliti level 1. Kamu, omong kosong. Pemuda dingin itu menatap Tang Yongyuan dengan dingin. Aku bahkan tidak peduli dengan penelitianmu. Bahkan jangan menyebut peneliti omong kosong sepertimu. Pang, jangan berpikir aku tidak akan mendekatimu hanya karena kakakmu. Aku akan memberi adikmu 3 hari. Jika dia tidak setuju setelah 3 hari, bukan hanya adikmu, tapi kamu bajingan yang memarahiku 3 kali, aku akan berurusan denganmu juga. 3 hari, pemuda dingin itu mengangkat 3 jari ke arah Tang Yongqing. Dia tersenyum jahat. 3 hari lagi, Yongqingku yang cantik. Aku benar-benar tidak berharap bunga yang indah layu seperti ini. Tang Yongyuan sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Yongqing, apa yang terjadi? Pasangan parubaya di samping bertanya. Ayah, tidak apa-apa. Yongqing terhibur. Orang tua, dengarkan baik-baik. Pemuda yang dingin memandang Tang Cheng. Dia tersenyum. Dalam 3 hari, jika putrimu setuju untuk menjadi wanitaku, seluruh keluargamu akan hidup dengan baik. Jika tidak, aku akan mengirim seluruh keluargamu ke neraka. Nasibmu sekarang ada di tangan Yongqing. Haha, petik 2. Luo Feng berdiri di samping dan menonton dengan tenang. Luo Hua memandang Luo Feng. Kakak laki-laki, jangan terburu-buru, mari kita lihat apa yang dia mainkan. Luo Feng berkata dengan tenang. Luo Hua mengangguk. Tang Cheng dan istrinya masih bingung. Wanita tua yang duduk di tempat tidur di samping berteriak, Yongqing, siapa orang ini? Apa yang terjadi? Wang Xing'an, kamu sudah memiliki begitu banyak wanita. Kenapa kamu mengganggu adikku? Tang Yongyuan mengamuk. Aku tidak punya hobi lain. Hobiku adalah mengoleksi semua jenis wanita. Wang Xing'an tersenyum jahat. Lihat adikmu, hehe, meskipun penampilannya bernilai 85 poin, aura ilmiahnya setidaknya bernilai 20 poin. Di luar nilai penuh, dia benar-benar memesona. Aku satu-satunya koleksiku yang hilang. Yongqing, jika Anda menolak, Anda tahu hasilnya. Ada pepatah, jika kamu tidak bisa menolak, tutup saja matamu dan nikmati. Wang Xing'an tersenyum lebar. Aku benar-benar tidak ingin menghancurkanmu secara pribadi. Tahukah kamu seberapa besar rasa sakit yang kurasakan saat menghancurkan wanita yang melawanku? Mengatakan itu, dia mencengkeram dadanya. Kamu mesum, Tang Yongyuan berteriak. Orang-orang sepertimu tidak akan pernah mengerti pikiranku. Tatapan Wang Xing'an dipenuhi dengan kesombongan. Dia menatap Yongyuan dengan menyedihkan. Ekspresi marah ini, hehe, di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Setelah itu dia menoleh untuk melihat Yongqing. Ekspresinya menjadi suram. Yongqing, saat itu kita sangat baik. Kamu mencintaiku dan aku mencintaimu.
Bukankah itu hebat? Kamu memaksaku untuk menggunakan metode paksa. Aku paling benci menggunakan tinju. Yongking menggigit bibirnya. Pa. Tepuk tangan menggema. Semua orang di ruangan itu berbalik untuk melihat dengan rasa ingin tahu. Wang Xing'an dan kedua bawahannya melihat dengan rasa ingin tahu. Luo Feng, mengenakan kemeja kasual hitam, dengan lembut bertepuk tangan dan tersenyum pada Wang Xing'an. Aku benar-benar tidak suka kalau orang bertingkah keren di depanku. Wang Xing'an mengangkat dagunya. Tatapannya dingin seperti ular berbisa. Dia bertepuk tangan. Kakak kedua, patahkan tangannya. Ya. Seorang pria kekar tertawa dengan kejam. Berhenti, teriak Yongking. Melihat Wang Xing'an, dia akan menangis. Aku berjanji padamu, jangan lakukan ini lagi. Jangan lakukan ini. Haha, bukankah ini bagus? Alis Wang Xing'an langsung berkerut. Dia tertawa. Kakak kedua, kembalilah. Aku murah hati. Aku akan mengampunimu. Aku tidak menyangka akan menemukan hal seperti itu di kota markas Kyoto. Sebuah suara bergema. Sekelompok orang di tempat tidur semuanya menoleh untuk melihat. Orang yang berbicara adalah Luo Feng. Ekspresi Wang Xing'an segera menjadi jelek. Tatapannya menjadi dingin. Kamu mencari kematian. Jangan ikut campur. Yongking menatap Luo Feng dengan cemas. Dia bernama Wang Xing'an. Dia berasal dari keluarga Wang di Kyoto. Dia mengendalikan cukup banyak keuangan keluarga. Dia penerus pertama keluarga. Ibunya berasal dari distrik militer utama Kyoto. Aku harus memanggilmu sepupu. Luo Feng tertawa. Yongking tertegun. Luo Feng berjalan lurus menuju Wang Xing'an. Dia berjalan dengan tenang. Siapa kamu? Wang Xing'an menatap Luo Feng dengan tajam. Siapa saya? Luo Feng tersenyum. Siu. Kertas di samping tempat tidur tiba-tiba pecah menjadi 6 bagian. Keenam lembar kertas itu berputar dan menari di udara, meninggalkan 6 bayangan. Dengan kecepatan yang tak seorang pun bisa bereaksi, mereka mengiris bahu, kaki, tulang belakang, dan perut bagian bawah Wang Xing'an. Hanya sedikit darah yang keluar. Darah berkumpul di udara dan membentuk bola darah kecil yang mendarat di depan Luo Feng. Kamu, Wang Xing'an ingin berjuang. Namun, seluruh tubuhnya lumpuh. Dia hanya bisa menggerakkan kepalanya. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Kedua pengawal itu tercengang. Mereka sangat jelas bahwa lawannya adalah seorang pembaca roh. Orang lain di ruangan itu, Tang Yongking dan yang lainnya menatap Luo Feng. Mereka kemudian melihat keluarga Luo Feng. Apa yang dilakukan keluarga kerabat ini? Dari mana datangnya orang yang begitu kuat? Kamu berani menyerangku? Wang Xing'an mengertakkan gigi karena marah. Ekspresi marahmu itu, Luo Feng menatap Wang Xing'an. Menggunakan kata-katamu, di mataku, kamu hanya seekor semut. Kamu mencari kematian. Tatapan Wang Xing'an sangat menakutkan. Mencari kematian. Luo Feng memandang Wang Xing'an. Katakan padaku, siapa yang kamu cari untuk membalaskan dendammu? Ibumu memiliki koneksi dengan distrik militer utama? Oh, tentara China nomor 1, eksistensi yang melampaui level dewa perang, Jiayi. Dan keluarga Wangmu adalah salah satu dari 9 besar keluarga Hari Alliance. Orang dengan posisi tertinggi di Hari Alliance adalah Ketua Hari Alliance, Isadona. Luo Feng mengeluarkan telepon dari sakunya. Dia membuka buku telepon dan mengarahkan layar ke Wang Xing'an. 2 panggilan di tengah, satu dari Jiayi dan yang lainnya dari Ketua Hari Alliance, Isadona. Jika Anda ingin menemukan mereka untuk membalaskan dendam saya, Anda dipersilakan untuk menelepon. Jangan melihat ke arah panggilan lainnya. Yang di atas adalah dari Kepala Dojo of Limits, Hong. PS, 3 bab selesai. Ini pertengahan bulan. Panggil suara bulanan dan suara rekomendasi.